Halo Sobat VIP, kembali lagi berjumpa dengan saya Intan Dwi tentunya dalam segmen Citizen Talk. Pada segmen ini tentu saja kita akan membahas terkait program internasionalisasi di VIP Undiksa. Program ini sudah ditunggu-tunggu banyak mahasiswa. Kali ini kita akan bagikan pengalaman terkait kegiatan international internship di luar negeri, yaitu di negara Kangguru. Tentu saja pada hari ini saya akan menghadirkan dua narasumber cantik yang baru saja melakukan perjalanan lintas negara ke negeri Kangguru. Sudah penasaran? Mari kita sambut bersama narasumber kita hari ini, Intan dan Sania. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik? Baik. Waduh, terlihat ya dari raut wajahnya ya, karena baru saja melakukan perjalanan ke negeri yang diimpi-impikan banyak orang ya. Saya sendiri juga pengen sih sebenarnya ke sana ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh nih, mungkin perkenalan dulu sembari sapa juga Sobat VIP di rumah. Oke, halo Sobat VIP semuanya. Perkenalkan nama saya Sania dan di sini ada rekan saya juga. Halo, saya Intan. Kita berdua dari semester 5 Prodi PGSD VIP Undiksa. Oke, itu dia ya narasumber kita hari ini. Jangan salpok ya, nama host sama narasumbernya sama ini Intan ya. Tapi kita akan bahas lebih lanjut lagi ya terkait internasionalisasi ini. Oke, kalian ini berada di semester 5 ya? Iya, betul. Aduh, kesempatan luar biasa sekali ya melalui program internasionalisasi ini. Jadi banyak benefit yang kalian dapatkan juga ya. Contohnya tuh di semester 5 kalian sudah bisa pergi ke luar negeri ya. Mendapatkan banyak pengalaman. Oke, satu-satu dulu nih. Kegiatan apa sih yang kalian lakukan di luar negeri itu? Oke, mungkin bisa dijawab Siapa yang mau jawab boleh aja. Oke, Intan boleh. Jadi kita di sana selama 3 minggu, itu dari tanggal 21 Oktober sampai 8 November kemarin. Gimana nih bilangnya ya, cukup singkat tapi lumayan lama juga ya. Betul. Nah, dari perjalanan dari selama 3 minggu itu nih, apa sih yang paling berkesan di situ atau kegiatan-kegiatan yang memang aduh beda banget nih sama Indonesia gitu? Kalau dari saya sendiri Kak ya, kalau di sana yang pasti kita belajar bagaimana perbedaannya mereka tuh, di mana perbedaan kita belajar sama mengajar di sini sama belajar mengajar yang di sana itu lumayan berbeda gitu Kak. Kalau dari Intan gimana? Kalau aku hampir sama Sania. Jadi di sana itu kelihatan banget beda dari segi cara mengajar antar guru dan siswa di sana dan juga sekolah yang ada di sini. Oke, jadi cara mengajarnya, interaksinya juga ada yang beda ya nggak? Iya, yang berbeda. Beda ya itu ya, interaksi guru dan siswanya ya. Terus selama di sana itu kalian benar-benar terjun sebagai pengajar atau bagaimana? Nah, oke, kalau kita di sana selama 3 minggu itu, di minggu pertama kita cuma observasi aja. Jadi ngelihat gimana situasi belajar mengajar di sana. Nah, kebetulan kita di sana itu fokus di satu subjek aja, yakni bahasa Indonesia. Oh, di basic kita juga ya, karena kita orang Indonesia ya. Iya. Jadi awal di sana itu kita observasi, kemudian di minggu kedua dan ketiganya itu kita untungnya dapat kesempatan untuk langsung ngajar, practice teaching. Berarti kalian langsung ngajar. Itu kalian ngajar di kelas berapa? Cuman di kelas 5 sama 6 sih Kak. Oke, berarti di kelas tinggi ya dapatnya. Tapi kadang juga kita ngajar di kelas rendah juga, tapi itu untuk nggak selalu sih, karena kan kalau misalkan kita harus mengajar di sana, itu kita harus punya yang namanya working with children. Nah, itu kita buat itu tuh harus bayar. Kalau untuk volunteer itu harus warga negara Australia gitu. Oh, berarti ada juga ya syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Tapi dengan kegiatan selama 3 minggu itu benar-benar banyak banget ya pengalaman yang kalian dapetin ya. Terutama nambah juga nih pengetahuan kalian terkait cara mengajar ya. Karena kan memang itu berbeda, itu yang kelihatan banget ya perbedaannya di sana. Terus untuk banyak nih updatean Instagram kalian yang sudah saya pantau. Waduh, seru banget nih kegiatannya ya. Ada jalan-jalannya, ada kegiatan mengajarnya. Itu gimana nih? Itu memang dirancang seperti itu programnya atau itu rancangan spontan seperti itu? Itu spontan ya, karena spontan kita diajakin aja gitu dari guru-guru yang di sana gitu, karena kita juga dikenalin kita kan tinggal sama host family-nya itu orang Indonesia. Nah, jadi beliau itu memperkenalkan kita ke guru-guru yang lain yang ada di sekolah. Nah, ketika kita kenal sama guru itu dan mereka ngajak kita untuk jalan-jalan gitu selama kita libur, karena waktu itu lumayan banyak sih kita dapat hari libur ya, karena di sana juga ada libur nasional gitu, 2 hari kayaknya kalau nggak salah.
Berarti ini internship sekaligus jalan-jalan ya. Waduh sobat VIP ini pasti pada pengen daftar nih kegiatan-kegiatan internasionalisasi nantinya. Nah untuk kegiatan berarti di sana sangat welcome ya orang-orangnya ya. Iya, Bener-bener Karena welcome. dikenalkan ke guru-guru, kalian menjelajahi negeri kangguru ya. Udah Relasi sempat lah. ketemu kangguru kan? Wah sudah, banyak banget ya. Gimana Banyak banget. kangurunya? Apa ya, kayak wow, ternyata kangguru itu ada loh di dunia ini. Saya Beneran dia punya kantong ada anaknya. Iya, sama dan anaknya. anaknya emang di kantongnya dia gitu. Kan Dan bagus persis banget kan banget. pengalamannya ya, Experience-nya, bener ya. Seru banget. Oke, selain itu kegiatan kalian kan memang sudah terjun ke sekolah langsung, ada liburan, ada jalan-jalannya juga, nambah relasi juga ya. Benefitnya selain itu ada nggak sih menurut kalian? Selain kalau dari Sania sih Kak ya, kalau selain kita mengetahui gimana caranya mereka belajar, terus benefit kita itu di sana juga membangun relasi dan tahu gimana caranya kalau kita itu mau apply pekerjaan di sana dan apa-apa aja sih yang harus dilakukan dari masyarakat yang ada di sana itu kalau misalkan mereka mau mencari kerja atau membeli sesuatu dan bagaimana cara orang-orang di sana itu berinteraksi. Gitu sih ya, dan mereka itu sangat aware terhadap disabilitas. Itu sih yang Keren kita ya. lihat dari Australia, beda sama di sini gitu. Tuh bahkan di kelas-kelas itu kalau ada yang student with special needs itu ada guru pendampingnya gitu. Oh, berarti dia khusus ya, tapi Iya, bukan sekolahnya yang dikhususkan, tapi ada treatment khususnya Iya, di dalam sekolah itu. Oh, Jadi kayak sekolah inklusi lah kalau di kita gitu. tapi memang dengan tenaga yang profesional di bidangnya. Iya, benar. Keren banget ya pengalaman yang didapat selama di sana ya. Nah, teman-teman pasti udah penasaran kan, mereka udah dapat benefit, mereka ada liburannya juga. Penasaran pasti kan berapa sih total biaya yang mereka habiskan untuk kegiatan ini? Ayo kita cek bersama gimana nih masalah pembiayaannya. Untungnya kita bersyukur banget VIP punya program yang luar biasa kayak gini, bisa anterin mahasiswanya untuk keluar cari pengalaman yang luas gitu. Apalagi dengan biaya, jujur aja biayanya itu ekspektasi kami tinggi banget. Ternyata enggak yang semenakutkan Semenakutkan itu, itu, enggak. betul. Ya, jadi VIP benar-benar bantu kita dengan 65% itu enggak bohong. Ya, Itu beneran. itu beneran. Berarti skemanya itu 65, Sama 35-nya dari mahasiswa sendiri. Oke. Kalau misalkan di total-total nih berapa sih pengeluaran kalian selama ikut kegiatan internship itu? Kalau semuanya ya, kalau bukan di cover dari fakultas. Iya, Kalau di batch kita itu hampir sampai 20 juta ya, 20-an juta. per persen. belum tercover ya, 20 juta. Ya, itu Iya. belum tercover sama gininya. sama fakultas. Banyak juga ya. Iya. Terus setelah tercover berarti, Kita cuman bayar 3 sampai 4 jutaan. tapi itu belum termasuk living cost-nya. Itu sudah. Waduh luar biasa ya, semua. ke negeri kangguru teman-teman. Tinggal di sana selama 3 minggu itu 3 sampai 4 juta worth it banget ya sebenarnya sekali, ya, benar-benar benar dengan benefitnya yang bisa diperoleh ya banyak banget teman-teman. Siapa tahu yang tertarik nanti tim gugus kerjasama dan internasionalisasi VIP akan mengeluarkan flyer-flyer lainnya untuk mengunjungi berbagai negara ya tentunya. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, selain kegiatan-kegiatan yang telah kalian lakukan sebelum atau gimana sih proses kalian untuk ikut kegiatan ini? Apakah susah? Pasti sobat VIP penasaran kan, apalagi yang nantinya mau join nih kegiatannya. Oke. Jadi awal mula banget itu kita fokus di kelas dulu, di kelas IKI terutama. Karena kesempatan untuk keluar negeri itu paling besar bisa didapetin dari mahasiswa IKI. Ya, kelas IKI itu kan salah satu kelas yang memang dipersiapkan untuk kegiatan luar negeri ya. Jadi teman-teman nanti atau adik-adik tingkat yang mau daftar di VIP khususnya itu nanti ada kelas IKI yang akan fasilitasin kalian buat melatih lagi skill kalian dalam berbahasa ya. Iya benar. Berarti ini narasumber kita semuanya dari kelas IKI ya. Iya. Kebetulan kita satu kelas Terus juga. setelah ada flyernya itu goes to Australia, kita daftar. Kebetulan waktu itu sesi kita sama, kita wawancara dan juga seleksi administrasi itu. Jadi ada beberapa berkas kayak CV dan lain sebagainya gitu. Tapi enggak yang ribet gitu kan, kayak Jujur aja enggak sama gitu. sekali. Iya. karena kan banyak nih teman-teman tuh yang maju mundur buat daftar itu karena mereka belum sanggup nih berbahasa yang baik. Mungkin narasumber kita hari ini bisa bagiin pengalaman atau tips and trik nih biar lolos wawancara atau bisa nambahin kepercayaan diri mereka yang mau daftar gitu.
Kalau dari Sania sendiri sih, jujur awalnya memang kayak maju mundur untuk daftar karena kan nggak pede juga sama bahasa Inggris, apalagi kita wawancaranya itu pakai bahasa Inggris kan, jadi kayak maju mundur ikut atau enggak gitu. Tapi yakin aja sih sama diri sendiri kalau kita itu bisa jawab, ya jawab aja sebisanya gitu, dan juga cari referensi apa aja sih yang ditanyain. Kan kebetulan juga ada kakak-kakak tingkat yang udah pernah berangkat dan udah pernah wawancara itu, dan kebetulan waktu itu kita juga wawancaranya beda sendiri dan itu offline, sedangkan batch sebelumnya itu online ya. Nah itu jadi tantangan tersendiri sih, ya, intinya percaya diri aja sih dulu. Bener. Oke, dari Intan gimana tipsnya ada? Kalau dari Intan sih hampir sama sebenarnya. Di sini kita harus kuat mental gitu. Jadi kita harus berani gitu sih awalnya gitu. Biarpun kelihatannya takut atau menyeramkan, bahasa Inggris tuh hal yang menakutkan mungkin bagi orang karena bener ya. Ngomong sama orang luar gitu pasti pikirannya itu kayak gitu. Cuma ya udah berani coba gitu. Dan akhirnya ya kejadian kan gitu. Bisa lewatin itu gitu. Nah, ngomong-ngomong soal mempersiapkan mental kita ya, itu ada nggak sih culture shock yang benar-benar kalian rasakan selama 3 minggu di negeri kanguru itu? Gimana nih? Itu sih yang buat kita masih kayak, kok kita sama sekali nggak ada homesick, nggak, culture shocknya enggak ya? Iya, nggak ada sama sekali. Nggak ada, karena ya pertama house family kita nge-treat kita itu benar-benar sangat baik. Terus habis itu orang-orang yang kita temui itu ya asungkara semuanya baik aja gitu sama kita, benar-benar welcome, dan kayak gimana caranya nge-treat kita itu biar kita itu nyaman di tempat mereka gitu. Bener gitu. Cuma emang sih yang paling kelihatan itu dari kecepatan bicara mereka. Mereka tuh benar-benar orang yang fast dalam bicara sama jalan. Cuma culture shock di sana aja gitu. Sisanya kita enjoy banget. Iya, ngomong-ngomong soal jalan nih, di sana tuh didominasi dengan naik kendaraan atau memang masih jalan kaki? Kan banyak tuh negara-negara yang memang dia tuh gitu, sering jalan. Kalau di sana kebanyakan kita biasanya kalau kemana-mana, kalau di kota itu ada namanya tram. Kita pasti biasanya naik tram kalau di kota, kalau keliling-keliling di kota. Tapi kalau misalkan kita transportasi dari tempat kita, house family kita ke kota itu biasanya kita naik train gitu. Oh gitu, berarti udah pakai transportasi ya? Iya, transportasi umum di sana kepake banget gitu, kayak bus, kemudian kereta api. Berarti didominasi dengan transportasi umum ya? Iya. Keren juga ya, jadi di sana macet nggak sih? Kalau dibilang macet ada ya macetnya, ada, tapi nggak semacet di sini. Iya. Betul. Iya ya. Nah, satu lagi nih culture shock, kita kan beda iklim ya? Oh iklim ya. Di sana ada salju nggak sih? Kalau salju di tempat kita enggak sih ya Kak ya. Oh, enggak ada ya? Cuma di sana udaranya sumpah Kak dingin banget. Oh berarti di sana musim dinginnya tuh nggak sampai turun salju? Turun es. Turun es, tapi bukan salju. Iya, bukan salju tapi hujan es. Hujan es. Cuma kemarin kita untungnya di sana musim panas. Cuma dia berangin. Jadi kalau nggak salah kemarin sekitaran 9 derajat sampai 21 itu udah paling tinggi. Iya. Sampai 21. Ya itu udah paling tinggi. Di sini kan belum ya? Di sini 21 itu masih dingin ya. Iya, di sini kan panas. Di sana dingin. Oh iya. Di sini panas tapi yang masih adem. Kalau 21 kita kan normalnya tuh 26 27 ya. Di sana 21 pun jarang. 21 derajat berarti itu jarang. sepanas-panasnya musim panas di sana lebih panas di sini ya? Iya, cuma gini Kak, di sana panasnya itu benar-benar yang nyengat. Iya, kemarin ada satu hari itu sampai 21 itu benar-benar kayak nusuk kulit banget panasnya. Ya. Panas gitu. Oke, itu juga ya perbedaannya ya yang terasa ya di kalian ya. Jadi setelah kalian mengikuti kegiatan ya udah observasi, terjun langsung ke lapangan, kalian juga menikmati keindahan alam di sana ya, luar biasa sekali ya. Teman-teman ada punya saran nggak buat adik-adik tingkat nantinya mungkin yang akan mendaftar kegiatan internasionalisasi VIP, contohnya itu kegiatan international internship, boleh kali ya dibagiin. Kalau dari Sania sendiri sih, yang pertama itu kita harus percaya diri. Terus yang kedua, kalian itu harus punya pola pikir. Kalau misalkan kalian itu pengen bisa bahasa Inggris, the important things dalam berbahasa itu adalah berbicara dengan speaking practice sama orang lain. Seperti misalnya kalau kita ngomong sama bahasa Inggris sama orang Indonesia itu kita masih bisa paham kan. Kalau misalkan ngomong bahasa Inggris sama native, apalagi orang Australia yang ngomongnya cepat, itu akan menjadi suatu tantangan, dan dimana ketika kalian sudah mulai terjun untuk berbicara dengan orang lain, apalagi itu di luar negeri,
itu akan membuat kalian tuh makin pede. Walaupun dan yang paling penting jangan memikirkan tentang grammar. Itu sih yang paling penting. Biar kita tuh bisa percaya diri dalam Ya benar bahasa ya, Inggris kendala itu. utama itu kan kita takut salah, takut susunan yang nggak benar, takut banget masalah grammar ya. Oke. Jangan lupa dicatat ya Sobat VIP ya. Mungkin dari Intan gimana? Kalau dari Intan sih yang pertama itu terus mencoba gitu. Jangan nyerah gitu. Kemarin sebenarnya kita udah ada batch 1 2. Sebenarnya batch 2 itu kita masuk namanya berdua. Cuma nggak bisa berangkat karena masih ada yang lebih diprioritaskan gitu. Jadi kita nunggu. Jadi kita terus saja coba menanyakan gitu, mencoba untuk tetap speaking practice gitu. Dan akhirnya kita bisa di batch 3 gitu. Jadi terus saja mencoba ya. Dan satu lagi itu mindfulness gitu. Kita selalu dikasih tahu. Selalu terapin itu. Jadi di kondisi apapun gitu, misalnya ada masalah yang nggak kita duga, itu tetap mindfulness, kita berpikir yang jernih, cari solusinya gitu, itu penting banget. Oke, itu ya teman-teman harus dicatat banget nih ya, karena itu berhubungan dengan cara kita memanajemen juga gimana diri kita ke depannya ya. Aduh, luar biasa banget ya narasumber kita pada hari ini. Oke, mungkin itu dulu ya pembahasan kita hari ini. Biarin dulu deh Sobat VIP, maaf ya, aduh grogi nih ditemenin narasumber cantik. Oke, segitu dulu ya pembahasan kita hari ini. Semoga kalian makin penasaran dan kalian terus nonton konten-konten kita terkait Citizen Talk yang nantinya akan membahas lebih dalam terkait program internasionalisasi di VIP Undiksa. Sekian dari saya, Intan Dwi, dan narasumber kita pada hari ini Intan dan Sania. Kita pamit undur diri, sampai jumpa.